Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara. Tapi kali ini kita akan membahas tentang fakta film. Tapi kita bukan membahas tentang apa itu filmnya atau kita akan nge-review nih tentang filmnya. Tapi kita akan lebih membahas tentang apa sih yang ada di film yang menarik untuk kita ulas. Nah, Tribuners di rumah mungkin tahu nih tentang film Kuntilanak 3. Wah, dari namanya aja kayaknya kita udah tahu nih kalau film ini adalah salah satu film di Indonesia yang bergenre horor. Nah, untuk film ini sendiri itu udah tayang dari 30 April 2022 lalu loh. Jadi mungkin teman-teman udah ada yang nonton film ini di bioskop atau mungkin masih dalam wishlist untuk ditonton. Nah, di sini kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik yang ada di film. Tapi sebelumnya mungkin Mutiara di sini akan nge-flashback sedikit nih tentang cerita dari film Kuntilanak 3. Jadi, film Kuntilanak 3 ini adalah film yang menceritakan tentang kisah seorang anak perempuan yang bernama Dinda. Wah, jadi Dinda ini memiliki kekuatan atau kelebihan. Tapi sayangnya karena kekuatannya itu Dinda harus menerima kenyataan pahit kalau dia itu diasingkan oleh teman-teman di sekitarnya, bahkan sama keluarganya sendiri. Nah, oleh karena itu akhirnya Dinda pun merasa tidak ingin kekuatannya itu menjadi sesuatu yang sia-sia atau merugikan. Nah, akhirnya Dinda pun penasaran nih akan kekuatannya dan dia pun melakukan pencarian di internet tentang kekuatannya itu. Alhasil, dari dia mencari tentang kekuatannya di internet, dia menemukan sebuah sekolah yang disebut dengan Sekolah Mata Hati. Nah, Sekolah Mata Hati ini beda loh dengan sekolah lainnya. Jadi di film ini dijelaskan kalau Sekolah Mata Hati ini adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak seperti Dinda yang memiliki kekuatan atau kelebihan. Nah, setelah Dinda tahu tentang Sekolah Mata Hati, Dinda pun memberanikan diri nih. Dia bilang ke tantenya, namanya Tante Dona. Jadi dia izin kalau misalkan dia itu ingin bersekolah di Sekolah Mata Hati. Akhirnya Dinda pun memutuskan untuk sekolah di Mata Hati. Nah, setelah itu Dinda memutuskan untuk sekolah. Dinda pun mendapatkan sambutan yang baik dari kepala sekolah dan juga dikenalkan dengan pengajar-pengajar yang baik hati di sana. Pada awalnya Dinda merasa sangat nyaman dan tidak ada sesuatu yang terjadi di Sekolah Mata Hati itu. Tapi lama-kelamaan Dinda pun mulai merasakan keanehan-keanehan dan kejanggalan. Lalu seperti apa kelanjutannya? Nah, itu dia. Mungkin teman-teman di sini yang udah nonton film Kuntilanak 3 bisa sedikit udah tahu gitu kan ceritanya seperti apa jalan ceritanya. Nah, mungkin yang belum nonton jadi penasaran lagi nih setelah kita ulik tentang film Kuntilanak 3. Nah, dari tadi kan Mutiara selalu bilang tentang Sekolah Mata Hati, Sekolah Mata Hati. Nah, jadi di film Kuntilanak 3 ini Sekolah Mata Hati itu mengambil perhatian khusus Mutiara. Sekolah Mata Hati ini ternyata dia tuh mengambil lokasi di salah satu kota kecil di Jawa Timur dan lokasinya merupakan tempat yang sangat bersejarah di Indonesia. Penasaran nggak kira-kira apa? Mungkin teman-teman di sini udah tahu nih lokasinya di mana. Ya benar, jadi nama lokasinya itu Benteng Van den Bosch. Nah, bagi kita biasanya ngedenger kata Van den Bosch atau nama Van den Bosch ini kayaknya udah nggak asing nih di telinga gitu kan. Jadi Van den Bosch ini biasanya sering muncul itu di mata pelajaran sejarah. Jadi Benteng Van den Bosch ini adalah lokasi yang digunakan film Kuntilanak 3 yang dia itu dijadikan sebagai Sekolah Mata Hati. Jadi menampilkan visual sekolah yang terkesan lumayan mistis dan juga dengan bangunan-bangunan kuno yang mirip seperti bangunan di Roma Italia gitu kan, kayak Colosseum gitu kan. Nah, jadi memang pas banget ini Sekolah Mata Hati ini mengambil lokasi di Benteng Van den Bosch. Lalu untuk Benteng Van den Bosch itu sendiri, nama Van den Bosch diambil dari nama seorang jenderal tentara Belanda yang dulunya dia itu sebagai pemimpin ketika menjajah Ngawi. Jadi nama benteng itu diambil dari nama jenderal tersebut. Nah,
Terus Van den Bosch ini siapa sih? Van den Bosch itu pemimpinnya, dia adalah jenderal dari tentara Belanda atau nama lengkapnya adalah Johannes van den Bosch. Lalu si Johannes van den Bosch ini akhirnya memutuskan untuk membuat benteng di situ bersama dengan tentara-tentara Belanda lainnya. Nah, ada nama lain, ternyata si benteng Van den Bosch ini tuh di lingkungan masyarakat sekitar itu ada nama lainnya loh. Nah, nama lainnya ini adalah Benteng Pendem. Mungkin warga-warga Ngawi, Tribuners yang tinggalnya di Ngawi, Jawa Timur mungkin tahu nih apa itu nama Benteng Pendem. Jadi Benteng Pendem ini menjadi sebutan Benteng Pendem karena kebetulan benteng ini didirikan atau dibangun di sekitar gundukan-gundukan tanah yang tinggi, dan dibangunnya sengaja itu lebih rendah dibandingkan dengan tanah-tanah sekitarnya. Jadi seolah-olah benteng ini terlihat mendem gitu atau terlihat tertutup oleh tanah-tanah sekitarnya. Makanya kadang warga sekitar menyebut sebagai Benteng Pendem. Nah, lalu selanjutnya kita akan ngebahas tentang hal-hal mistis. Wah, sebelum kita ngebahas tentang hal-hal mistis, di sini Mutiara akan menceritakan nih tentang lokasi strategis atau lokasi pasnya si Benteng Pendem ini atau Benteng Van den Bosch. Jadi Benteng Van den Bosch ini terletak di Kelurahan Palem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Mungkin Tribuners pernah nih ada yang jalan-jalan atau wisata sejarah di Benteng Pendem ini. Mungkin boleh nanti selipkan komentar-komentar di bawah ini seperti apa suasana di sana gitu kan. Biar jadi teman-teman bisa sambil ngedengerin cerita dari Mutiara, teman-teman juga bisa sambil ngeliat-ngeliat komentar dari Tribuners yang udah pernah berkunjung ke Benteng Pendem ini. Nah, jadi sejarahnya dulu awal mulanya nih, kenapa bisa ada Benteng Van den Bosch atau Benteng Pendem di Ngawi. Jadi dulu itu tentara Belanda itu kan melakukan penjajahan. Nah, untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaannya di daerah Ngawi, akhirnya mereka itu memutuskan nih untuk membangun benteng. Jadi benteng ini digunakan sebagai tempat pertahanan. Apalagi ternyata dulu itu Ngawi itu merupakan tempat atau pusat perdagangan dan pelayaran. Sangat strategis tentunya untuk zaman penjajahan dulu. Jadinya akhirnya mereka memutuskan untuk membangun benteng di situ. Terlebih ternyata di Ngawi itu juga merupakan tempat pertemuan antara Sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo. Akhirnya tentara Belanda memutuskan untuk membangun Benteng Van den Bosch di situ. Nah, benteng ini itu sebenarnya dimulai dibangun pada tahun 1825 dan baru selesai pada 1845. Benteng ini sendiri dulunya dihuni oleh 250 tentara Belanda dan 60 kavaleri yang dipimpin oleh Jenderal Johannes van den Bosch. Makanya nama bentengnya itu disebut sebagai Benteng Van den Bosch. Nah, terus ada fakta selanjutnya. Jadi beberapa nih Mutiara menemukan informasi ternyata di benteng ini terdapat hal-hal mistis. Wah, apa ini kira-kira hal-hal mistisnya? Ternyata di benteng ini itu ada 2 sumur, di mana ternyata katanya sumur-sumur ini itu pernah digunakan sebagai tempat pembuangan jenazah. Jadi pembuangan jenazah atau mayat dari tahanan dan juga para pekerja rodi yang meninggal ketika waktu itu. Jadi mereka tidak dikuburkan secara layak, tapi dikubur di sumur itu. Jadi sumur itu diisukan atau banyak yang konon katanya menduga bahwa sumur itu sebenarnya adalah kuburan massal. Wah, jadi makanya sumur itu menyimpan cerita-cerita yang begitu mistis. Apalagi nih katanya udah berkunjung ke sana, memang di bagian sumur itu tuh auranya beda nih. Apalagi sekarang karena usia dari benteng itu yang sudah sangat lama, bahkan udah 1 abad lebih, tentunya pasti bangunan itu tuh sudah mulai rapuh, mulai ada kerusakan, dimana udah ditanam-tanami oleh rumputan liar. Nah,
Sekarang makanya sedang dalam masa perbaikan itu untuk mempertahankan bentuk dari benteng itu supaya nilai sejarahnya itu tidak berkurang. Jadi generasi-generasi selanjutnya masih bisa tahu tentang benteng Van den Bosch ini. Nah, selain ada sumur yang katanya sebagai tempat kuburan massal, kita juga bakal ada yang namanya di sana itu makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Nah, Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini adalah utusan atau tangan kanan atau kepercayaannya dari Pangeran Diponegoro. Jadi si Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini diutuslah oleh Pangeran Diponegoro untuk mengajarkan Islam dan memberikan semangat untuk melawan para penjajah kepada masyarakat yang ada di Ngawi, Jawa Timur. Nah, lalu karena si beliau atau Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini memiliki kekuatan yang cukup mistis dan unik, di mana konon katanya Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini tidak bisa ditembak atau tidak mempan dengan peluru. Hal itulah yang membuat tentara Belanda ketakutan ketika harus menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nur Salim untuk melawan tentara Belanda. Mereka akhirnya ketar-ketir. Nah, karena itulah mereka akhirnya memikirkan cara bagaimana sih bisa mereka mengalahkan pasukan Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengubur beliau hidup-hidup. Wah, ceritanya benar-benar miris dan menyedihkan. Bahkan sampai saat ini makam dari beliau Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini masih terletak di sana dan masih menjadi sebagai tempat wisata sejarah yang mempunyai nilai dan cerita sejarah yang begitu tinggi. Jadi akhirnya makam beliau sampai saat ini masih di sana. Seperti itu. Lalu ketika zaman penjajahan Jepang, jadi ketika ini pertahanannya sudah mulai perlahan-lahan runtuh, benteng Van den Bosch ini pernah mendapatkan sekali serangan dari yaitu tahun 1942 sampai 1943 atau masa Perang Dunia Kedua. Jadi benteng Van den Bosch ini pernah diserang dan dibom oleh tentara Jepang yang membuat beberapa bagian bangunannya mengalami kerusakan. Benteng ini sengaja tidak diperbaiki bekas pemboman dari Jepang itu supaya benteng ini tuh bisa menceritakan gitu loh. Bagaimana sih dulu ketika pemboman itu terjadi, kerusakannya seperti apa. Nah, itu sampai sekarang kerusakannya masih bisa terlihat di benteng Van den Bosch. Bahkan katanya saat ini di situ ditanami bahkan di situ banyak sekali tanaman-tanaman liar yang menumbuhi bekas dari pemboman tersebut. Nah, mungkin itu tadi nih cerita tentang sejarah dari benteng Van den Bosch yang dijadikan sebagai tempat lokasi dari film Kuntilanak 3. Jadi selain film Kuntilanak ini menyajikan cerita horor yang cukup berbeda, mereka juga menampilkan lokasi sejarah yang memang cukup menarik untuk diulik. Nah, tadi Mutiara sudah menyampaikan sedikit sejarahnya dari benteng Van den Bosch atau benteng pendem ini, bagaimana dia terbentuknya, terus cerita apa yang ada di balik benteng itu, dan hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari benteng itu tentang sejarah dari Indonesia. Nah, mungkin itu aja nih perjumpaan kita hari ini. Kita udah ngebahas tentang film Kuntilanak, review sedikit gitu kan, dan kita juga sudah membahas tentang sejarah dan cerita-cerita dari benteng Van den Bosch yang dijadikan lokasi syuting film Kuntilanak 3 yang disebut dengan Sekolah Mata Hati. Wah, benar-benar sekarang perfilman Indonesia udah semakin keren. Nah, untuk pembahasan topik di episode selanjutnya, kalau teman-teman punya saran nih, Kak bahas ini dong, Kak bahas ini dong, boleh banget. Jangan lupa untuk like videonya, jangan lupa untuk di subscribe dan juga dikasih komentar ya. Sampai jumpa.